kelas 12-11 TKJ. Nah, saya akan membahas tentang materi peran Roh Kudus dan tema renungan bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem. Jangan melakukan aktivitas apa-apa sampai Roh Kudus dicurahkan di atas mereka. Pesan ini bisa kita maknai bahwa Roh Kudus adalah penolong terpenting dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya setelah pelayanan murid-murid sepeninggal Tuhan Yesus. Bahwa kita ketahui, murid-murid tidak akan bisa dengan penuh makna menjalankan yang peran yang dibagi mereka tanda dan Roh Kudus. Nah, setelah 10 hari di Yerusalem, akhirnya Tuhan Allah mencurahkan Roh Kudus kepada mereka setelah saat Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, dapat kita ambil di sini bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Roh Kudus yang akan menuntun segala kehidupan kita, pekerjaan kita, dalam studi kita, apapun itu Roh Kudus yang akan menuntun kita. Nah, tema renungan yang saya bawakan saat ini itu didasarkan oleh pembacaan Alkitab Yohanes 16 ayat 12 sampai 13a. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, disaksikan bahwa Allah itu adalah Roh Allah yang memberikan kehidupan kepada manusia, berbicara dan bekerja bagi manusia. Seperti yang disaksikan oleh Yesaya 46, Roh Allah bekerja dalam membimbing pikiran manusia dan memberikan kuasa untuk melakukan hal-hal demi Tuhan dan demi manusia. Di dalam Roh, orang percaya dapat dihibur, ditolong, dan disertai selama-lamanya. Seperti yang Tuhan sudah sampaikan di dalam Alkitab. Allah mengutus Roh Kudus kepada semua manusia, yaitu pribadi Allah itu sendiri, pribadi Allah sebagai Roh yang sudah Dia nyatakan sejak pada mulai penciptaan. Kejadian 1 ayat 2 dan Injil Yohanes 4 ayat 24 mengatakan bahwa Allah itu Roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Maka kehadiran Roh Kudus memiliki banyak fungsi dan peranan dan dalam aktivitas di dalam semua aspek kehidupan manusia. Peranan Roh Kudus di dalam manusia tidak lepas dari pribadinya sebagai Allah yang berkuasa memelihara dan memerintah di dalam kehidupan kita, membimbing kita ke jalan yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, peran Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari contohnya dapat kita ambil yaitu Roh Kudus yang menyadarkan manusia akan dosanya. Nah, tentunya kita manusia itu dapat dan sering berbuat dosa. Nah, Roh Kudus ini dapat membuat kita lebih sadar lagi akan perbuatan dosa kita dan dapat membuat kita agar dapat mengurangi perbuatan dosa kita yang melukai hati Tuhan. Nah, yang kedua itu menjadi penolong. Roh Kudus ini menjadi penolong dalam setiap kesusahan kita, dalam pergumulan kita. Nah, yang ketiga itu Roh Kudus yang mengerjakan pembaruan di dalam hidup kita. Nah, kita itu adalah manusia yang dalam pembaruan, yaitu dalam pembaruan Allah dapat hidup dalam hidup yang lebih baru lagi, manusia yang baru, yaitu manusia yang senantiasa berbuat sesuai dengan kehendak Allah, yaitu dengan perintah Allah, cita-cita Allah, kita mengerjakannya semuanya dan hidup kita terbaharui oleh Roh Kudus untuk membawa kita ke jalan yang lebih benar. Dan yang keempat itu Roh Kudus senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita. Nah, buktinya sampai saat ini kita masih hidup itu karena Tuhan dan juga pimpinan Roh Kudus. Karena kita dapat menyelesaikan segala aktivitas kita, pekerjaan kita atau apapun itu adalah bimbingan dan tuntunan oleh Roh Kudus.
Nah, yang kelima yaitu menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya. Dan orang percaya itu yang hidup dalam memberi buah-buah roh bagi kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dunia, dan semua orang. Jadi orang Kristen yang sudah hidup dalam Roh Kudus, yang sudah terbaharui oleh Roh Kudus, baiklah kita dapat memberi buah roh bagi kehidupan pribadi kita, keluarga, gereja, dunia, dan semua orang, agar senantiasa orang-orang yang di dekat kita dapat terbaharui hidupnya dan mereka dapat menyenangkan hati Tuhan. Sekian dari video saya, yaitu praktek agama, menjelaskan tentang peran Roh Kudus dan renungan saya. Terima kasih, shalom.